Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Di sini kalau kita perhatikan ya, indeks dolar pergerakan khususnya di hari Senin kemarin, satu candle sudah keluar daripada area inside bar di candle sebelumnya yang dimana low-nya berkisaran 105.97. Area ini berhasil di breakout dan membentuk low baru sampai dengan 105.51. Dan ini menurut saya arah pergerakannya masih dalam posisi bearish, apalagi didukung oleh body candle membentuk seller momentum yang sangat kuat. Dan posisi saat ini gambaran saya pergerakan indeks dolar masih dalam potensi bearish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Kita lihat untuk time frame 4 jam ya. Nah, ini penjelasan yang saya sampaikan kemarin. Secara keseluruhan pergerakan ketika di time frame 4 jam juga ada pembentukan inside bar yang dimana saya sampaikan market kecenderungan konsolidasi dengan batasan area, yaitu batas breakout time frame 4 jam di 106.36 dan batas strong low yang di bawah yang menunjukkan arah pergerakan yaitu di 105.97. Karena posisi low yang menjadikan strong low di break dan menunjukkan aktivitas impulsif bearish, market memiliki kecenderungan bergerak bearish kembali dan sudah mendekati area support kuncinya, dan di sini sekarang sedang membentuk sebuah area build up ataupun konsolidasi. Dalam pembentukan candle inside bar, market masih belum menunjukkan arah pergerakan setelah konsolidasi tersebut, apakah mampu membentuk low baru di 105.51 atau akan bergerak retest atau koreksi di atas 105.669. Jadi ini adalah area yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk kita menggambarkan pergerakan indeks dolar akan sedikit menguat untuk retest menuju support become resistant dan kemudian berbalik bearish, atau akan breakout di bawah area 105.53 yang menunjukkan terjadinya breakout structure ketika posisi area ini terjadi breakout dan close di bawah area 105.53. Itu yang perlu kita waspadai ya untuk hari ini. Jika mana itu terjadi, maka indeks dolar saya perkirakan masih dalam posisi kuat bearish. Sekarang kita akan coba identifikasi di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Dan arah pergerakan menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih sebatas batas area 105.669 ya. Jadi kalau area level tertingginya ini ya di breakout, maka akan menunjukkan aktivitas kenaikan menuju ke level strong low-nya, yaitu area support become resistant ketika berhasil breakout daripada area 105.669. Jadi nanti ketika masuki area sini tinggal pantau apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, tree inside down. Ketika itu terjadi, maka market akan memiliki potensi terjadi lanjutan penurunan dan menguji sekali lagi area support kunci, dan di situ menunjukkan indeks dolar akan kembali lagi melemah. Tapi kalau posisinya berhasil breakoutnya ternyata di bawah 105.517, maka di sini memperpanjang penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Karena notabene trennya untuk indeks dolar ini masih dalam posisi bearish. Nah, Anda bisa lihat secara langsung ya seperti ini ya. Jadi trennya masih dalam posisi bearish, masih sangat kuat untuk bergerak turun. Nah, ini yang terakhir ya, tidak mampu break di atas daripada resisten kunci dan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Sampai hari Senin kemarin terjadi impulsif bearish yang sangat kuat dan sekarang masih konsolidasi. Maka dari sini saya batasin batas atas dan batas bawahnya. Secara keseluruhan
untuk pagi hari ini ya, sesi Asia, indeks dolar masih berada dalam area candle inside bar. Jadi masih bergerak di area tersebut. Tinggal pantau aja apakah berhasil break di atas 105.66. Breaknya adalah ekor ya. Tapi kalau body lebih kuat menunjukkan momentum buy sangat kuat, maka diperkirakan indeks dolar menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan target 105.97. Tapi kalau posisinya ternyata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa berhasil membentuk low baru di bawah 105.517 dan menunjukkan body candle seller momentum yang sangat panjang dan sangat kuat, maka di situ menunjukkan aktivitas dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, indeks dolar kembali lagi melemah. Secara tren masih dalam posisi bearish. Oke, dengan kondisi seperti ini sekarang kita akan coba cek untuk market berikutnya adalah Euro USD. Market Euro USD khususnya hari Senin ini juga hal yang sama ya, menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang sangat kuat, terbukti dari body candle yang besar panjang, menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan untuk Euro USD. Apalagi daripada high di 1.06164 berhasil di breakout, menunjukkan arah pergerakan masih dalam strong bullish. Dan posisinya batas breakout time frame daily 1.06193 ini berhasil di breakout dan body candle close di atas daripada level tersebut. Di sini menunjukkan lanjutan buyers momentum yang sangat kuat. Sekarang kita akan geser, saya rubah di posisi ini dengan batasan area breakout di 1.05950. Ketika area tersebut yang menjadikan batasannya di break, maka arah pergerakan bisa kembali lagi bearish. Tapi untuk catatan saat ini Euro USD di time frame daily masih dalam trend bullish. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Kita identifikasi dulu untuk time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, hal yang saya sampaikan di posisi hari kemarin ya, Anda bisa lihat ketika ada pembentukan inside bar terjadi ya, di sini dari posisi hari Kamis minggu lalu tidak ada perubahan sampai dengan terjadinya hari Senin kemarin. Terbukti ada pembentukan bullish engulfing ya, buyers momentum sangat kuat dan berhasil breakout setiap high level di break sampai menunjukkan impulsif bullish, dan ini potensinya sangat kuat dan breakout bahkan close di atas daripada area resisten kunci. Jadi di sini secara struktur ada posisi pembentukan breakout structure. Jadi menunjukkan aktivitas buyers momentum akan berlanjut naik. Oke, kita tandain dulu coret-coretannya, ada yang saya hapus di posisi ini. Dan kemudian area berikutnya yang di sini ya, ini akan menjadikan area support kuncinya. Ya, di sini adalah key supportnya. Oke, kita tandain seperti itu. Karena sudah terjadi ada perubahan ya, dorongannya sangat kuat di sini menjadikan support kunci saat ini dan sudah terjadi breakout structure. Dan selanjutnya planningnya seperti apa? Dan kalau saya melihatnya setelah terjadinya breakout structure, market akan memiliki kecenderungan pastinya insya Allah akan menunjukkan koreksi atau retest. Dan saya melihat untuk posisi saat ini yang merupakan area yang kita pantau adalah di sini ya. Nah, ini ketika ada pembentukan bullish engulfing, di mana di sini ada order block terbentuk di posisi area ini. Kita tandain dulu. Ini terjadi di time frame 4 jam. Jadi tidak menutup kemungkinan area order block yang ada di time frame 4 jam ini saya jadikan zona buy. Ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup. Ketika hal tersebut muncul, candlestick pattern berada di area tersebut, maka di situ adalah merupakan target buy saya. Oke. Tidak menutup kemungkinan di sini terjadi resisten become support ya. Saat ini saya tandain juga di sini terjadi resisten become support. Maka pemantauan awal adalah di posisi ini karena saat ini belum ada swing terdekat yang terjadi ya. Bisa juga di target zona buy ya di area tersebut atau di posisi order block yang ada di time frame 1 jam di posisi ini. Ini juga hal yang sama, ini memiliki potensi yang sangat bagus juga gitu. Nah, ini saya tandain juga ya, ini adalah zona buy kedua di area sini.
Oke, kita tandain dulu posisinya. Semoga area-area ini ada konfirmasi yang menunjukkan peluang adanya dorongan buyers momentum yang sangat kuat. Oke, di sini menjadikan titik pemantauan. Saya tandain dulu ya. Pantau pattern terbentuk, artinya seperti ini. Secara tren bergerak bullish dan saya melihat dari posisi saat ini ya, ini kan masih membentuk sebuah area inside bar juga. Jadi kalau tadi kita bahas di pergerakan indeks dolar ada inside bar, maka di Euro USD insya Allah juga pasti ada inside bar. Itu yang terjadi, cuman yang indeks dolar inside barnya di bawah, kalau Euro USD inside barnya ada di atas. Jadi itu batasan areanya. Jadi planningnya sama, artinya kalau di 1.06595 area ini terjadi breakout close candle di bawah level 1.06595, maka di situ akan menunjukkan terjadinya bearish untuk koreksi, dan tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah 1.06396 di area sini ya. Pantau pattern terbentuknya. Kalau memang di area sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka berpotensi akan melanjutkan kenaikan kembali minimal menguji area resistennya. Ini gambaran yang pertama. Tapi hati-hati, kalau masih impulsif bearish ya, perhatikan impulsif bearish maka dia akan bergerak turun. Nah, menuju ke area order block di time frame 4 jam tersebut. Jadi tinggal pantau juga area ini. Kalau betul-betul di sini sudah ada konfirmasinya, maka market akan bergerak naik kembali. Tapi kalau masih dalam posisi impulsif bearish, maka dia akan bergerak turun menuju ke zona buy berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi kalau ada di sini konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup di angka, dia akan bergerak naik menguji sekali lagi area resisten. Oke, ini gambaran saya untuk Euro USD ya. Jadi kalau kita turunkan di time frame 1 jam, hal yang sama, planningnya tidak ada perubahan. Jadi pasca terjadinya breakout structure ya, biasanya akan retest seperti itu menuju area support 1.06398. Pantau pattern terbentuk. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, insya Allah bisa buy dengan target minimal area resisten. Tapi kalau masih impulsif bearish dan close di bawah level 1.06396, maka akan menunjukkan aktivitas menuju order block yang ada di time frame 4 jam. Dan ini juga pantau kembali pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern terjadi bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan bergerak naik kembali. Ini gambaran saya untuk Euro USD hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk GBP USD, di sini sudah keluar juga daripada candle inside bar yang membentuk spanning top, dan di hari Senin ada pergerakan impulsif bullish close di atas daripada candle sebelumnya dan menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat, dan arah pergerakannya masih dalam posisi bullish, terbukti karena area high di posisi terakhir di tanggal 19 Oktober 1.21917 terjadi geseran atau pemindahan high yang lebih tinggi. Ini menunjukkan arah pergerakan masih dalam posisi bullish. Oke, sekarang kita akan coba mencari area buy atau buy momentum yang sangat bagus di area berapa. Coba kita akan identifikasi di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, kalau kita perhatikan ya, posisinya sebelumnya sudah saya tandain ya, ini batasannya di batas breakout time frame 4 jam yang di bawah. Tidak terjadi ya, hanya false break dan dia bergerak naik dan menguji sekali lagi rejection sampai muncul impulsif bullish, berhasil breakout close di atas batas breakout time frame 4 jam 1.21747. Ini pasti ada konfirmasi. Anda bisa lihat di time frame yang lebih kecil yang selalu saya katakan. Nah, ini konfirmasinya nih. Nah, ini impulsif bullish panjang besar seperti ini, kuat dorongan buyers momentumnya, maka dia bergerak naik dan saat ini memang masih konsolidasi dari sesi Asia ini. Oke, sekarang kita kembali lagi di time frame 4 jam. Dan selanjutnya seperti apa skenarionya untuk market GBP USD? Kalau saya melihatnya arah pergerakan memang masih bullish. Yang pertama itu, yang kedua ini adalah area yang membentuk sebuah konsolidasi ya di wilayah area ini dan sudah keluar daripada area resisten become support.
Ini adalah resisten become support, dan sekarang kita ganti areanya menjadi area support. Kita tandain dulu seperti ini. Jadi menurut saya nanti posisi seperti ini ya, kita akan coba cek dulu sampai area support di sini. Ya, apakah bisa menunjukkan aktivitas terjadinya buyers momentum ya, atau akan menunjukkan impulsif bearish terjadi. Sekarang coba kita cek dulu di time frame 1 jam. Kita lihat ya di area situ. Sebentar, kita tandain dulu. Jadi skenarionya gini. Yang pertama, tentunya dengan kondisi seperti ini, saya selalu entry itu ketika market bergerak retest ya, atau koreksi. Tapi kalau tidak ada koreksi, saya jarang untuk mengejar market naik seperti ini terus saya buy gitu, hampir-hampir nggak pernah ya. Jadi saya menunggu dia koreksi retest sampai dengan posisi area kurang lebih di sini ya, berkisaran 1000, sebentar, berapa ini, 1.22.188 sampai dengan 1.22.253. Jadi kalau area tersebut dipantau ya di wilayah area ini seperti ini contohnya. Kalau di sini memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area tersebut, maka menurut saya menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan minimal menguji resisten sampai di sini ada order block ya di posisi ini. Minimal sampai sini dulu aja taking profitnya, lebih aman. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau posisinya ternyata di area support tersebut ada impulsi bearish, candle warna merah panjang, maka dia menunjukkan aktivitas menuju area kurang lebih di wilayah area ini. Nah, menuju ke posisi ini. Jadi pantau aja di level tersebut. Kalau betul-betul ada pergerakan terjadinya kembali ya, bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka memungkinkan market akan bergerak naik. Oke, secara keseluruhan ini adalah GBP USD yang bisa saya sampaikan ya. Jadi area-area tersebut yang bisa teman-teman pantau karena arah pergerakannya masih dalam posisi bias momentum yang sangat kuat dan trennya masih dalam posisi tren bullish. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini masih sama ya, tidak ada perubahan. Pergerakannya masih konsolidasi, tidak ada perubahan sampai dengan saat ini ya, di hari Senin kemarin. Masih sama berada dalam range area terbatas yaitu 149.99 sampai dengan 149.48. Sekarang coba kita akan cek ya di time frame 4 jam, kita lihat ya, itu adalah area konsolidasinya. Belum ada perubahan. Mana dulu yang akan di breakout, untuk trading plan-nya menurut saya masih sama, tidak ada perubahan sesuai yang saya sampaikan kemarin. Karena apa? Karena marketnya masih di dalam area konsolidasi gitu. Belum ada perubahan atau keluar daripada jalurnya. Jadi kita akan tunggu. Kalau saat ini sih karena tadi indeks dolar kan melemah ya, harusnya ini akan menunjukkan aktivitas bearishnya. Makanya tunggu aja di bawah area 149.48. Kalau area tersebut di breakout dan break di bawah impulsif bearish, maka menunjukkan lanjutan penurunan ya, minimal menguji support yang terbentuk nih seperti jarum pentul nih ya. Panjang banget sellernya, habis itu ditekan lagi buyers, menunjukkan bullish pin bar yang cukup kuat. Dan ini adalah area compression, rawan akan terjadinya sweep liquidity atau area liquidity di posisi ini. Oke, ini gambaran saya untuk USD Jepang Yen masih sama, tidak ada perubahan ya. Jadi pantau dulu area berkisaran 149.99 sampai dengan 149.48. Tapi arahnya masih dalam posisi bearish. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa tonton ya videonya dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan cocokkan ya dengan trading plan masing-masing supaya sesuai. Kalau sesuai bisa diikutin, maksud saya gitu. Kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.